Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, masjid seharusnya menjadi tempat ibadah. Mari sama-sama kita waspadai jangan sampai berubah fungsinya. Masjid menjadi sarang syaiton. Na'udzubillah. Kenapa saya berani mengatakan masjid sebagai sarang syaiton? Kita lihat saja kerjaannya setan ngapain, hobinya setan ngapain gitu kan. Nanti ada nggak di masjid? Kalau ada harus kita waspadai. Jangan sampai masjid kita menjadi sarang setan. Yang pertama, setan itu suka dengan kotoran. Buktinya ketika kita masuk toilet ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu artinya setan wanita dan setan laki-laki. Jadi kalau sampai masjid itu tidak terjaga kebersihannya, disitulah setan banyak bercokol. Marilah sama-sama kita jaga kebersihan masjid kita di semua sudutnya, di mihrabnya, di kolong podiumnya, apalagi di kamar mandinya. Yang kedua, setan itu suka dengan kemubaziran. Jangan sampai ada aset-aset yang mubazir. Jangan sampai lampu tidak terkontrol. Mana kalau malam yang harus dimatikan, mana yang harus dinyalakan. Nggak boleh dipukul rata semua. Begitu pula ada sedikit saja kebocoran air keran harus segera diperbaiki supaya tidak mubazir begitu, dan berbagai macam bentuk-bentuk inefisiensi lain. Marilah kita jaga, jangan sampai kita biarkan, karena Allah mengatakan, Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Inefisiensi itu, mubazir itu temannya setan. Jadi kalau di masjid banyak inefisiensi, maka masjid itu banyak ditongkrongin sama syaitan. Yang ketiga, di dalam surat Al-Maidah ayat 90, setan itu kerjaannya mengadu domba masyarakat, membuat permusuhan antar masyarakat. Jadi jangan sampai isi-isi ceramahnya, khutbahnya, pengajian-pengajiannya bikin panas, bikin permusuhan dengan sesama masyarakat. Lebih-lebih masyarakat yang sama-sama beriman diadu domba. Na'udzubillah. Setan kerjaannya mengadu domba tadi ya. Maka jangan sampai isi dari kajian-kajian di masjid itu membuat permusuhan antar sesama orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 12, setan itu terutama iblis merasa dirinya lebih dari Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya engkau ciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Jangan sampai ajaran-ajaran yang disampaikan di masjid itu memunculkan sifat ana khairum minhu. Itu ajaran iblis. Saya lebih baik dari mereka. Artinya sedemikian rupa terbangun pemikiran-pemikiran jamaahnya sampai merasa kelompoknya lah yang lebih baik dari kelompok lain. Gurunya lah yang lebih baik daripada guru yang lain. Alirannya lah yang lebih baik daripada aliran yang lain. Mazhabnya lah yang lebih baik dari mazhab yang lain. Kajian Islamnya lah yang lebih baik daripada kajian Islam yang lain. Kalau sudah seperti itu akhirnya merasa si jamaah lebih kelompoknya dari yang lain, itulah iblis. Na'udzubillah. Dan yang satu lagi, 5 ini ya, yang kelima adalah tugas setan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ma yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Setan itu suka sekali bikin cerai suami istri. Bukan omong kosong, ada beberapa kasus di masjid, beberapa guru beda pendapat, kemudian suami istri beda guru, beda ilmu, akhirnya ribut gara-gara lain pengajiannya, lain gurunya, akhirnya terjadilah perceraian. Na'udzubillah. Setan itu punya guru namanya Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Sihir itu ada
yang salah satunya bisa melet orang, orang tuh jadi cinta. Sebaliknya sihir itu ada orang yang bisa saling membenci. Jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 102, program setan itu menceraikan suami istri. Jadi apabila suami istri itu bercerai gara-gara beda aliran, gara-gara beda guru, berarti disitulah sarang setan. Nauzubillah. Nah, semoga mari sama-sama kita waspadai. Jangan sampai tempat-tempat ibadah kita berubah menjadi sarang setan. Yuk kita ramaikan masjid, yuk kita bangun persatuan dan kesatuan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.